Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saudara-saudara sekalian, aku ucapin makasih ya udah hadir ke podcast kita. Oke, untuk podcast kita ini pada malam hari ini ya, malam menjelang sore hari ini ya lumayan agak berat, tapi mungkin teman-teman juga udah umum ya. Ini tentang judi online. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke temanya itu, aku pengen dari teman-teman semua memperkenalkan nama, NIM, dan juga nama panggilannya, nama lengkap, NIM dan juga nama panggilannya. Oke, boleh dari saya. Nama gue Muhammad Fajri Sidik dengan NIM 10 22 305. Biasa dipanggil Fajril. Oke, lanjut. Nama aku Aditya Firdaus Yudhistira Kurniawan, panggilan Adit, NIM 102022534. Oke. Nama aku Ari Rafis dengan NIM 1020 22500 dengan panggilan Andra. Oke, jadi ada saudara Fadril, Adit, dan juga Andra ya? Iya. Oke, salam kenal ya. Oke, sebelumnya aku belum perkenalkan diri ya. Sebelumnya aku Ananda Ahmad Fadilah dengan NIM 102022233070 dari sesi 4705, bisa dipanggil Nanda ya. Di sini akan bertugas sebagai moderator pada malam menjelang sore menjelang malam hari ini ya. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke bahasan yang pertama. Kira-kira teman-teman ini tahu nggak sih apa itu judi online? Mungkin boleh dari saudara Fadril. Kalau dari gue sendiri, gue tahu judi online tuh tahu karena banyak pengalaman gue juga. Ada saudara yang kena lah gara-gara judi online tuh jadi pinjol gitu, ngejual barang gitu sih. Kalau dari Adit? Judi online tuh emang kayak menurutku sih itu salah satu kayak semacam game yang suka bikin candu orang tuh, yang bisa ngerugiin diri sendiri loh. Dari saudara Anda? Judi online itu menguntungkan sepihak. Jadi misalkan nih kayak kita tuh nge-gambling lagi, dia tuh ada probability-nya, bisa dapat bisa enggak. Sementara ya kalau misalkan dari cakupan Islam itu tidak boleh, karena kalau misalkan kita masukin barang ya barangnya juga harus sama, nggak boleh beda. Kalau itu kan dia berbasis probabilitas kan. Jadi ya gitu. Oke. Jadi dari teman-teman semua ya, intinya judi online itu merugikan ya, merugikan, dan juga dalam Islam itu tidak boleh. Oke, sangat menarik ya. Mungkin tadi aku sempat dengar ada pengalaman ya dari saudara Fadril, temennya ya, judi online. Mungkin bisa diceritakan lebih jelas gimana? Lebih ke dia tuh suka bola, nonton bola gitu. Judi online-nya tuh kayak nebak skor bola. Nah, dia tuh awalnya emang dapet tuh gede uangnya, tapi akhirnya lama-lama habis juga, sampai jual mobil lah, sampai minjem ke orang, karena ya itu sebenarnya kalau di Islam pastilah perbuatan salah. Paling gitu. Ya karena berarti ini ya, awalnya ya coba-coba ya, mungkin kan coba-coba dari suka nonton bola, dari hobi suka nonton bola, ternyata kurang asik nih kalau cuma nonton bola tapi nggak ada pegangannya gitu kan. Akhirnya mulailah pelan-pelan dan gitu. Nah, mungkin bisa dibilang judi online ini ya namanya juga online ya, berarti itu diatur oleh sistem. Apalagi kita anak sistem informasi, kita udah terbiasa dengan hal tersebut, bahwa yang namanya sistem itu ada yang menciptakannya gitu, ada yang otak-atiknya. Jadi bukan sekedar probabilitas aja, tapi ya itu udah disetting untuk kenyataannya bakal kalah gitu. Jadi walaupun sebenarnya jelas-jelas di Islam itu melarang, tapi pada kenyataannya pun ya itu udah disetting gitu. Jadi masih jadi pertanyaan kenapa orang-orang itu masih banyak yang bermain judi online ya, terutama ya. Oke, kira-kira dari saudara Andra ya, saudara Andra tadi sempat bilang ya, kan judi itu diharamkan di Islam ya. Karena apa sih sebenarnya? Yang pertama tuh kan kalau Islam tuh ya jika kita menginginkan sesuatu tuh ya harus ada usahanya kan. Nah, sementara judi itu kan dia usahanya apa? Dia kan kayak kalau misalkan di judi online kan kasusnya dia cuma mencet doang kan. Dia ngeluarin uang, mencet, bisa dapat bisa enggak. Nah, kalau di Islam tuh nggak boleh. Kenapa? Karena kalau misalkan dia tuh seperti barter. Kalau misalkan kita punya barang A, maka kita harus dapat barang yang diinginkan juga nilainya sama dengan. Nah, sementara judi online itu kan kalau misalkan kita masukin
uang 10.000 nih, terus bisa dapet bisa enggak kan? Nah itu tidak boleh sebenarnya. Kita juga harus dapat barang yang senilai 10.000. Kalau dari Islam kayak gitu. Sama juga kan kalau misalkan dari salah satu surat itu ada yang menyebutkan Allah berfirman wala taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dia tuh janganlah kamu mendekati zina karena itu jalan yang menyesatkan. Itu juga bisa dibilang zina juga sih sebenarnya. Dari judi itu bisa disebut zina karena ya tidak ada menguntungkannya, dia cuma untuk sepihak sementara yang lain dirugikan. Oke, terima kasih jawabannya Saudara Andra. Mungkin dari Saudara Adit ya tadi sempat bilang kayak permainan ya. Iya. Mungkin selain permainan kayak gitu, dia ada apa ya? Ada ciri-ciri apa lagi sih yang menandakan itu judi online? Yang menekan judi online itu biasanya ya dari namanya judi ya, berarti itu kayak gambling. Gambling. Seperti yang dibilang dari Andra tadi, itu termasuk zina juga benar. Sama kayak karena itu tadi karena online ya, itu ada sistemnya. Jadi emang kebanyakan itu si pemain itu yang dirugikan, yang diuntungkannya si bandarnya. Jadi benar-benar itu salah satu hal yang sangat merugikan diri sendiri gitu. Terima kasih jawabannya Adit. Mungkin tadi dari Saudara Fadil juga udah kasih tahu ya apa beberapa contoh ya terkait judi online, terutama ya yang menimpa temannya ya. Teman. Oke. Mungkin di sini ada sedikit pertanyaan dari segi apa ya, segi perasaan ya, bukan perasaan sih, lebih ke arah psikologi orang-orang yang mengikuti judi online itu awalnya gimana sampai gimana sih akhirnya. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau saya sendiri emang nggak mau nyobain karena ya kita emang sering di bidang ini gitu, di sistem tahu gitu. Karena kalau mereka tuh mikirnya pas sudah menang sekali jadi main terus kan. Kalau misalnya pas sudah kalah tuh otaknya tuh pengen balas dendam gitu, pengen ngebalikin lagi uangnya, pengen ngebalikin lagi. Akhirnya malah habis ngejual sesuatu gara-gara pengen ngebalikin terus, akhirnya ludes semuanya gitu dari psikologi mereka. Ya, berarti memang ya karena itu ya ada sifat ya nggak ingin kalah gitu Ya, kan. gitu. Oke, bagus banget ini pertanyaannya. Jadi aku jadi makin penasaran tentang judi online ini kenapa berbahaya. Kira-kira kalau boleh tahu dari temennya Fadril ini dia di rentang umur berapa? Di rentang umur 20 sampai 23. 20 sampai 23 ya. Bisa dibilang itu masih generasi muda lah ya. Masih Gen Z. Masih Gen Z ya. Oke, mungkin ku ada pertanyaan sedikit ya. Boleh dijawab sama ketiga-tiganya ya. Kenapa sih kira-kira judi online tuh ya terutama banyaknya ya itu dilakuin sama generasi muda, karena bisa kita lihat terutama dari berita-berita yang ada itu tuh targetnya emang generasi dari ya 17 sampai 20 ke atas ya. Nah kira-kira menurut teman-teman kenapa gitu targetnya generasi muda? Mungkin boleh dari Saudara Andra. Kalau menurut saya sih karena pertama mudah dipengaruhi ya kalau anak muda sekarang tuh. Kenapa? Karena misalkan kita kan judi online itu kan misalnya kita pertama kali dikasih dapet nih, terus selanjutnya nggak dapet, nah terus terusannya dibuat miskin kita. Nah, jadi ya mungkin kayak gitu sih. Jadi kayak ada suatu harapan untuk dapat lagi karena mungkin pertama kali udah pernah dapat, nah mungkin harapan selanjutnya tuh wah ini kayaknya bukan dapat lagi nih, tapi ya dibuat miskin akhir-akhirnya. Itu sih. Bagus sekali. Kalau dari tadi? Kalau dari aku sendiri sih kayak bener tadi kenapa anak muda, karena anak muda kebanyakan mulai dipengaruhi, terus sama kebanyakan yang main tuh orang-orang yang terbilang ekonominya pas-pasan dan BU butuh uang secara cepat. Mereka mikir kayak daripada mereka mikir untuk kerja, mereka malah berpikir kayak udah uangnya diputar di judi online gitu. Itu salah satu pemikiran yang salah sih jujur. Itu. Kalau dari saya sendiri itu benar tadi kata abangnya, orangnya tuh pengen dapat duit instan, yang ya dia tuh pengen membeli sesuatu tapi memaksakan lah. Kalau nggak memaksakan tuh ya karena yang tadi udah dibilang balas dendam, pengen balikin yang uang sebelumnya udah hilang. Ya berarti aku sih ingin ambil kesimpulan ya, berarti karena kenapa targetnya itu generasi muda ya karena itu lagi masa-masa psikologinya itu naik turun ya, nggak stabil. Jadi dan ya namanya generasi muda apalagi umur rentang 17 sampai 20 mereka itu pasti memikirkan karirnya itu mau kemana ke depannya. Jadi
ya bisa bilang tadi betul kata Mas Adit ya, dia butuh sesuatu yang instan kan, misalnya sesuatu yang instan yang cepat, ya caranya dengan salah satunya itu judi online. Tapi kita tahu judi online itu terutama diatur oleh sistem yang dimana ya itu cuman kesenangan semata lah ya, bisa dibilang kesenangan semata, dan akhirnya ya menjerumuskan juga ujung-ujungnya. Mungkin lihat dari seluruh pertanyaan tadi dan juga jawaban dari teman-teman semua, aku rasa udah sangat menjawab ya kenapa judi online itu haram di Islam, terutama karena kita di ini ya di semua agama Islam. Judi online itu haram karena ya balik lagi, judi online itu dari segi nilai nggak sebanding dengan apa yang didapatkan, lalu bisa dibilang ada unsur penipuan di dalamnya juga. Dan yang pasti yang namanya judi itu gambling, kita tuh bertaruh pada sesuatu, dan itu jadi dibolehkan di Islam. Jadi kurasa cukup. Terima kasih Mas Andra, Mas Adit, Fadril untuk kesempatannya. Nanda di sini selaku MC dan juga moderator ya, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.